Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Latifah. Saya adalah guru kelas 5 SD Negeri Wandan Kemiri, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Adapun koneksi antar materi dari modul 1.4, 1.3, 1.2, dan 1.1, yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya. Yang pertama, filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Semua itu dapat dilakukan dengan adanya nilai dan peran dari guru penggerak. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak sendiri, yaitu yang pertama, nilai dari guru penggerak ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah kita memiliki nilai serta peran dari guru penggerak, maka kita dapat merumuskan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah visi dirumuskan agar pembelajaran langsung ditujukan untuk mewujudkan mimpi murid. Maka, guru perlu mengidentifikasi terlebih dahulu potensi yang dimiliki murid, guru, dan sekolah. Untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif, dengan tahapan bekerja sehingga akan muncul nilai atau pembiasaan positif. Setelah kita dapat memunculkan nilai atau pembiasaan positif, maka kita dapat menciptakan yang namanya budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, terutama yang berasal dari motivasi dalam diri. Motivasi dari dalam diri dapat terwujud dengan restitusi. Proses restitusi berdasarkan prinsip teori kontrol terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif ini melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Di sini dapat dihubungkan bahwa kontrol diri untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, maka akan tercipta budaya positif. Teori kontrol. Pada dasarnya, kita semua memiliki motivasi intrinsik. Dan teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia,
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia akan menghasilkan hukuman dan penghargaan. Yang pertama, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai pemantau. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia pasti memiliki motivasi untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kedua kalimat tersebut adalah contoh dari pengungkapan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Kalimat yang biasa digunakan yaitu kamu tentunya punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Bisa jadi dengan kalimat yang seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dapat diterapkan dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau dengan kalimat kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Setelah mempelajari modul 1.4, perubahan yang saya alami yaitu yang pertama, awalnya saya banyak memposisikan diri sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul 1.4, lebih banyak menggunakan restitusi. Kemudian yang kedua, saya menjadi pribadi yang lebih dapat mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, dapat membiasakan murid untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Dan yang kelima, murid saya juga menjadi anak yang dapat saling mengingatkan dengan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman. Saya pernah mendapatkan kasus
anak bertengkar karena ada yang tidak melaksanakan piket kelas. Setelah menyelesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan langkah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu saya menyampaikan bahwa wajar jika ada anak yang capek dan tidak melaksanakan piket kelas. Setelah melaksanakan langkah menstabilkan identitas, kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan salah, dengan menanyakan tindakan mereka ada yang salah apa tidak. Kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan, dengan menanyakan solusi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan tenang, karena sebelumnya saya sudah mempelajari modul 1.4 tentang segitiga restitusi dan menerapkan secara langsung saat terjadi permasalahan tanpa menggunakan nada tinggi dan menjadi penghukum bagi murid. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Menurut saya, motivasi internal anak sudah baik. Ternyata tanpa dipaksa dengan keras, mereka dapat memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sendiri tentang tindakan salah yang sudah mereka lakukan, serta keyakinan untuk memperbaiki. Sedangkan yang perlu saya perbaiki adalah saya harus belajar dan terbiasa memposisikan kontrol diri sebagai manajer, bukan lagi sebagai pengurus. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol sebelum belajar modul 1.4. Sebelumnya saya lebih sering memposisikan kontrol diri sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, saya terlalu mengintimidasi anak tersebut sehingga mereka merasa bersalah atas kesalahannya sendiri. Setelah itu, saya memposisikan sebagai penghukum karena sudah memiliki rasa bersalah, maka selanjutnya akan ada hukuman yang harus. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pengalaman sebelumnya, sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan restitusi, akan tetapi belum menerapkan tahapan restitusi sepenuhnya. Tahapan restitusi yang pernah saya lakukan hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Setelah itu, tahapan terakhir adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk menciptakan budaya positif, tentu saja dapat diciptakan oleh guru di sekolah dengan adanya pembelajaran dan pembiasaan perilaku. Akan tetapi, semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi. Kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua juga sangat diperlukan untuk menciptakan pembiasaan dan karakter dari dalam diri anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.